ini pun adalah ajaran agama kami. Sistem kepemimpinan Islam, khilafah Islam adalah ajaran Islam. Oleh karenanya, kemaslahatan yang nyata yang berupa berdirinya negara Indonesia ini harus kita dahulukan, harus kita jaga, tidak boleh kita rusak daripada mendirikan khilafah Islamiyah yang kemaslahatannya itu belum tentu terjadi. Ada salah satu ukhti yang membantah pernyataan Rishad Bayasud tentang khilafah Islamiyah. Menurut ukhti ini, kita umat Islam, terutama umat Islam yang ada di Indonesia, wajib untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Dan di antara pemikiran khilafah Islamiyah menurut ukhti ini, bahwa di dunia ini, di dunia Islam hanya boleh ada satu khalifah atau hanya boleh ada satu pemimpin. Benarkah pernyataan ukhti ini? Mari kita diskusi. Tapi sebelum kami memaparkan bantahan kami kepada ukhti ini, kami tegaskan bahwa ketika kita tidak sepaham tentang khilafah Islamiyah atau kita tidak setuju dengan pendirian khilafah Islamiyah ala hati ini, bukan berarti kita anti kepada hukum Islam. Bukan berarti kita anti kepada syariah Islam. Karena syariah Islam itu luas dan hukum dalam Islam itu juga sangat luas. Tidak setuju dengan kelompok hati bukan berarti kita anti kepada Islam. Baik, kita kembali kepada permasalahan. Benarkah dalam Islam hanya boleh ada satu pemimpin di dunia untuk umat Islam? Pertama, yang harus kita pahami, kalau kita membaca sejarah, pemerintahan Islam sudah terbagi, itu sudah sejak di masa salaf, yaitu ketika berdirinya dinasti Umayyah di Andalus. Dan dinasti Umayyah di Andalus itu berdiri pada tahun 138 Hijriyah, setelah dinasti Bani Umayyah di timur diruntuhkan dan diganti oleh dinasti Abbasiyah. Dan di masa-masa berikutnya berdiri banyak negara Islam, artinya pemerintahan Islam terbagi kepada banyak pemerintahan. Coba kita lihat peta ini. Ada pemerintahan dinasti Abbasiyah, dinasti Saljuk, dinasti Samaniyah, Hamdaniyah, Tuluniyah, Ubaidiyah, dan begitu seterusnya. Ini semua adalah negara-negara Islam yang merdeka dan memiliki kedaulatan tersendiri. Kemudian yang kedua, bahwa sejak dulu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah berbeda pendapat mengenai apakah boleh di dunia ini pemimpin Islam lebih dari satu. Kalau kita kaji khazanah Islam, memang mayoritas ulama berpendapat bahwa di dalam dunia Islam itu hanya boleh ada satu pemimpin, hanya boleh ada satu khalifah. Tapi juga ada ulama yang memperbolehkan bahwa pemimpin Islam di dunia ini boleh lebih dari satu, boleh dua, boleh tiga, dan seterusnya. Catatannya, jika ada kebutuhan. Misalnya negara Islam terlalu besar, terlalu lebar, sehingga ada daerah yang tidak terjangkau oleh satu pemimpin. Atau negara Islam ini dibatasi, misalnya dibatasi oleh lautan, atau dibatasi oleh sebuah negara yang non-muslim, maka boleh mendirikan negara yang berbeda pemimpinnya dengan negara Islam yang lain. Di antara ulama yang memperbolehkan ada Al-Imam Al-Haramain, ada Al-Imam Isfaraini, ada Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, dan ulama-ulama ini adalah ulama dari madhab Syafi'iyah. Ada juga ulama-ulama dari ulama tafsir, misalnya Al-Imam Al-Qurtubi dan Al-Imam Ibnu Katsir. Dua ulama tafsir ini berpendapat bahwa boleh di dunia ini ada beberapa pemimpin Islam, atau boleh ada beberapa negara Islam yang berdaulat. Imam Al-Qurtubi mencontohkan dalam tafsirnya seperti negara dinasti Umayyah di Andalus dan dinasti Abbasiyah di Kufah. Ketiga, misalnya ada pemikiran seperti ini. Kalau memang mayoritas ulama itu berpendapat tidak boleh ada pemimpin di dunia Islam itu lebih dari satu, kenapa kita sekarang tidak berusaha untuk menegakkan khilafah Islamiyah dengan dipimpin oleh satu orang? Kalau kita belajar fikih, di dalam fikih ada kaidah seperti ini. Al-maslahah al-muhaqqaqah muqaddamah 'alal maslahah al-mauhumah. Bahwa masalah yang jelas-jelas ada itu lebih didahulukan, harus didahulukan daripada maslahah yang hanya perkiraan saja.
Kaidah ini sangat cocok dengan kondisi bernegara atau perpolitikan di masa sekarang. Contohnya misalnya berdirinya negara Indonesia. Berdirinya Indonesia ini adalah maslahat atau kebaikan untuk umat muslim, kebaikan untuk umat manusia. Dan kebaikannya ini nyata. Kita lihat sekarang, kita umat Islam bisa beribadah dengan tenang, bisa mengejar cita-cita, bisa belajar agama, dan seterusnya. Tentu ini adalah maslahat yang nyata, terlihat oleh kita, dirasakan oleh kita. Kalau kita mendirikan khilafah Islamiyah dengan satu pemimpin, itu ada maslahatnya juga, tapi maslahatnya masih kita perkirakan, masih diangan-angankan. Belum tentu maslahat itu akan benar-benar terjadi. Bisa saja ketika kita berusaha untuk mendirikan khilafah Islamiyah dengan satu pemimpin di dunia, malah kita perang saudara, malah tumpah darah, malah kita tidak bisa beribadah dengan tenang, dan seterusnya. Oleh karenanya, kemaslahatan yang nyata yang berupa berdirinya negara Indonesia ini harus kita dahulukan, harus kita jaga, tidak boleh kita rusak daripada mendirikan khilafah Islamiyah yang kemaslahatannya itu belum tentu terjadi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.